Prinsip pembelajaran dan asesmen. Mengapa prinsip? Jadi di sini adalah nilai-nilai yang melandasi kebijakan dan praktik terkait pembelajaran dan asesmen di kelas. Jadi, bukan pendekatan atau teknik konkret dalam mengajar dan melakukan asesmen. Itu ya Ibu Bapak, mengapa disebut dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini bukan pendekatan atau teknik konkret dalam mengajar dan melakukan asesmen, akan tetapi merupakan nilai-nilai yang melandasi kebijakan dan praktik terkait pembelajaran dan asesmen di kelas. Mau seperti apa pembelajarannya? Mau seperti apa asesmennya? Nah, di sini, untuk mencapai profil pelajar Pancasila perlu terwujud pembelajaran yang pertama, dirancang dan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Berikutnya dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Prinsip pembelajaran yang ketiga adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara holistik. Prinsip yang keempat, relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan yang terakhir, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kita akan membahasnya satu persatu. Prinsip pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Ketika pembelajaran dirancang seperti ini, harapannya bisa mendukung terbentuknya kesejahteraan atau well-being peserta didik. Kenapa? Ketika pelajar itu belajar sesuai dengan ketercapaiannya, mereka merasa aman dan nyaman. Di sini kesehatan mental mereka juga terjaga. Berikutnya adalah menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Mereka memiliki hak untuk belajar, siapapun mereka. Jadi ketika pembelajaran dirancang mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, kemudian sesuai kebutuhan belajar, artinya kita menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Berikutnya seperti apa pembelajarannya? Pembelajarannya harus menyenangkan dan bermakna. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang bermakna? Maksudnya adalah apa yang siswa pelajari di kelas bisa diaplikasikan keluar. Dan sekolah juga pembelajarannya bersifat menyenangkan, bisa menggunakan gamification dan lain-lainnya, serta bersifat inklusif. Prinsip pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi ada ditanamkan growth mindset. Mereka memiliki keterbukaan terhadap penemuan baru, terhadap pandangan yang berbeda. Berikutnya adalah mendorong kemampuan pelajar mengelola pembelajarannya secara mandiri. Dia menjadi self-regulated, ya, menjadi siswa yang mengerti kapan saya belajar, mengerti gaya belajarnya. Saya bisa belajar seperti ini. Oke. Berikutnya adalah adanya self dan peer assessment. Dia mengerti bagaimana menilai dirinya sendiri, kemudian bersama dengan rekan-rekannya untuk saling melakukan assessment. Berikutnya adalah peserta didik merasakan ownership terhadap belajar dan guru sebagai pendorong dan fasilitator. Jadi peserta didik merasa gandrung belajar, merasa ada kepemilikan terhadap belajar, dia senang belajar. Nah, prinsip pembelajaran yang ketiga adalah kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara holistik. Jadi ada keseimbangan antara kognitif dan kognitif, kompetensi dan karakter. Tidak mengedepankan salah satu di antaranya, tetapi ada keseimbangan antara kognitif dan kognitif, kemudian kompetensi dan karakter. Berikutnya adalah menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatan belajarnya berusaha menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah sekuens pembelajaran yang relevan dan logis, jadi tidak loncat, tetapi betul-betul sesuai, betul-betul beraturan. Berikutnya adalah menstimulasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Anak-anak dilatih menjadi anak-anak yang memiliki nalar kritis, jadi high order thinking skill, ya. Bapak. Berikutnya adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi pembelajaran berpusat pada anak, di mana latar belakang, keluarga, kemudian kehidupan peserta didik menjadi pertimbangan guru dalam merancang pembelajaran dan asesmen. Melihat dulu anak-anaknya dari mana, background-nya seperti apa, berikutnya itu menjadi dasar bagaimana guru itu merancang pembelajaran dan menguatkan identitas anak sebagai bagian dari lingkungannya.
Nah, berikutnya adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Pembelajaran mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk merefleksikan pengalaman kebinekaan serta menghargai nilai dan budaya bangsa. Kita tahu kita punya keanekaragaman budaya, jadi pembelajaran harus mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia. Anak-anak berlatih menghargai budaya yang lain. Berikutnya proses belajar yang sinergis antara sekolah dan di rumah, termasuk penerapan bentuk disiplin positif yang konsisten, dilandasi kesadaran bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup mengandalkan peran sekolah atau keluarga saja, tapi perlu keduanya. Bisa jadi di sekolah ada disiplin positif, tapi di rumah tidak. Nah, di sini harapannya ada terpaduan antara dua komponen itu, jadi tidak bisa salah satunya. Berikutnya, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan dirinya, baik kebutuhan dirinya, lingkungannya, dan dunia yang lebih baik. Jadi dia mengerti tren, mengerti hal-hal, isu-isu yang dan kebutuhan untuk masa depannya. Berikutnya adalah membangun wawasan tentang pembangunan berkelanjutan di mana peserta didik peka akan masalah-masalah global. Dia mengerti ada masalah-masalah apa yang sekarang sedang trending yang menjadi pusat perhatian, dan belajar untuk membudayakan gaya hidup yang berkelanjutan atau sustainable lifestyle. Berikutnya adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Anak-anak mengerti bagaimana menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Kita tahu mereka adalah digital native, mereka lahir ketika teknologi sedang booming ya, jadi tidak sama mungkin dengan kita. Maka di sini pembelajarannya harus menggunakan teknologi dan informasi. Bisa kita bayangkan ketika pembelajaran tidak memanfaatkan TI, maka mungkin anak-anak lebih tertarik dengan yang hal lain daripada belajar. Yang berikutnya adalah prinsip assessment. Bapak dan Ibu guru, untuk mencapai profil pelajar Pancasila perlu terwujud asesmen yang pertama, merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, serta menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Berikutnya perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Yang ketiga, dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya atau reliable, untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Berikutnya, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat serta karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Dan di sini hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Baik, yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi hasil asesmen ini digunakan untuk kepentingan belajar peserta didik, bukan hanya untuk gurunya saja, tapi juga untuk peserta didik. Kemudian oleh karena itu maka asesmen dikembangkan secara awal di perencanaan pembelajaran. Nanti asesmennya seperti apa? Ada keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang. Dan rangkaian antara asesmen, perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Dengan demikian, asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar dan juga sebaliknya. Berikutnya, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Yang pertama, asesmen formatif untuk apa? Digunakan untuk mendorong proses belajar. Berikutnya adalah asesmen sumatif untuk apa? Untuk menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan anaknya sudah mencapai apa. Dan berikutnya adalah asesmen diagnostik untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Jadi pada awal pembelajaran dibuatlah asesmen diagnostik untuk melihat kemampuan awal anak seperti apa. Berikutnya adalah asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Untuk apa? Untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang pertama, berkeadilan. Jadi, tidak ada kita membedakan anak-anak kita berdasarkan latar belakang agama, suku budaya, adat istiadat, ataupun sosial ekonomi dan gender. Semuanya sama. Jadi, asesmennya tidak memandang itu. Berikutnya adalah validitas tinggi, sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya, dan reliable artinya dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten saat ini di-assess, berikutnya saat yang lainnya memperoleh hasil yang sama. Berikutnya adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis dan jelas dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah, jadi bersifat objektif.
Yang keempat adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, dapat dimengerti. Betul-betul menyediakan informasi mengenai seperti apa sih peserta didiknya. Berikutnya memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Dan yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidik kependidikan, dan orang tua untuk apa? Sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nanti pembelajarannya seperti apa? Jadi dari mana? Dari asesmen itu. Mudah-mudahan dengan demikian mutu pembelajaran menjadi lebih baik karena berdasarkan asesmen dengan memenuhi kriteria-kriteria sebelumnya.